nambah lagi kan 3 hari. Nunggu lagi. Nambah lagi 3 hari dan ternyata gagal. Dan di situ ya udah kan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi saat itu tuh aku cuman yang kayak nangis ngelamun tidur gitu kan. Terus ya mungkin lebih dari seminggu lah ya, kamu sendiri juga nggak catat ya. Cuman coba kalau misalnya kamu bikin di kalender gitu ya, hari ini aku lagi bersedih gitu ya, bisa kelihatan. Iya. Jadi kalau misalnya gagal ngejar beasiswa pun kayak it's okay lah ya. It's okay, yang penting aku udah nyoba dan aku nggak akan nyesel. Gitu sih, gitu. Kalau rancangan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, itu jalannya tuh jadi mudah. Semakin banyak baca firman tuh semakin kenal Tuhan sih. Itu udah berserah, kayak aku udah ngelakuin yang terbaik dan aku kasih ke Tuhan untuk melakukan bagiannya Tuhan. Udah gitu aja. Shalom sahabat-sahabatku, puji Tuhan kita bertemu lagi di podcast Cool Bekasi menghidupi firman Tuhan. Teman-teman, mungkin dalam hidup kita dihadapkan pada satu permasalahan-permasalahan yang berat yang harus kita hadapi dan harus kita lalui. Apalagi ditambah dengan ada hal yang kita merasa kegagalan bagi hidup kita. Lalu biasanya bagaimana sikap teman-teman? Apakah teman-teman tetap berjuang dan berserah kepada Tuhan? Atau malah teman-teman merasa patah semangat dan merasa kayaknya aku nggak bisa melanjutkan ini lagi? Kali ini kita ada di dalam tema Survivor kita dengan topik penyerahan diri kepada Tuhan. Bersama kita sudah ada tamu istimewa, namanya Ria Natalia Butar-Butar. Shalom Ria. Shalom Kak. Oke, how are you today? Doing good. Terima kasih. Senang. Kakak apa kabar? Puji Tuhan, sehat, senang karena kamu ada di sini. Oke, thank you so much ya sudah mau datang bersama kita di sini untuk sharing. Oke, Ria kita lanjut ya, langsung ya. Boleh. Sebelumnya juga kita sudah pernah mendengarkan cerita dari Ria bahwa sebelumnya Ria Ria pernah melewati suatu fase yang cukup berat ya buat Ria ya, merasa down dan merasa kayak nggak tahu mau apa gitu yang dilakukan. Mungkin bisa cerita ke kita Ria? Boleh. Yang dilalui? Pengalaman waktu merasa down kali ya waktu itu ya. Jadi itu tuh waktu tahun 2021, kayaknya tuh agak sepanjang tahun bertubi-tubi ya Kak. Jadi Januari sebenarnya seharusnya aku udah mulai tanam embrio istilahnya, lagi proses bayi tabung. Terus itu akhir Januari, terus di hari H mau tanam embrio keluar hasil COVID, ternyata suamiku COVID. Terus segitu dia karantina 10 hari di Wisma Atlet, balik-balik dari karantina, beberapa hari kemudian bapakku meninggal. Terus di Februari, bapakku meninggal di Februari. Terus itu lumayan, bapakku meninggal tuh lumayan aku sempat sampai 2 minggu nggak bisa ketemu orang sih. Merasa kehilangan yang sangat nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gitu. Jadi dan beruntung aku tuh kerja di tempat yang cukup pengertian, jadi ada tuh beberapa meeting aku sampai akhirnya ke bosku bilang, aduh maaf ya aku nggak bisa ikut meeting karena nggak bisa gitu ketemu orang gitu. Terus waktu pas gagal tanam embrio itu akhirnya kan embrionya di freeze kan Kak. Tapi itu hanya sampai 6 bulan, jadi 6 bulan kemudian mau nggak mau harus melanjutkan. Ini berarti usaha yang kedua nih untuk... Oh iya ini usaha yang kedua. Jadi yang pertama tadi yang pertama itu tahun 2018 justru. Ini yang kedua. Kemudian akhirnya kita mutusin tuh bulan Juli untuk lanjut proses. Jadi aku 2021 itu berarti udah 3,5 tahun nikah. Dan itu adalah proses bayi tabung kedua. Di 2021 itu. Jadi di bulan Juli akhirnya kita mutusin untuk lanjut untuk tanam embrionya kan Kak. Ya udah terus tapi memang hati masih belum masih belum tenang. Pikiran masih belum tenang kan karena masih kehilangan kan. Sebelum proses tanam embrio aku ke psikiater. Tapi aku tahu untuk tanam embrio itu tuh kita masih tenang. Pikiran tuh masih tenang, setenang-tenangnya gitu kan. Akhirnya karena aku tidak tahu cara menenangkan pikiran, aku ke psikiater. Terus di situ udah didiagnosis aku ternyata punya mild depression. Terus tapi ya gimana lagi ya kayak
aduh daripada nanti diperpanjang tanam embrionya dan bayar lagi untuk freeze embrio kan, akhirnya yaudah deh tetap aja deh lanjut meskipun lagi Jadi kondisi. sebenarnya Ria sendiri juga masih belum merasa belum settle ya untuk belum. hatinya Cuman harus lebih tenang dipaksain gitu, aja belum gitu. ya? Heeh. Terus akhirnya ya udahlah maju deh gitu. Dokternya juga bilang udah oke kok, fisik oke segala macem, tinggal tanam gitu. Ya udah. Dan ya udah Kak. Dan proses bayi tabung tuh jadi udah ditanam embrio tuh kita nunggu Kak 2 minggu. Apakah nanti setelah 2 minggu tuh dites apakah embrionya nempel ke rahim atau enggak gitu. Nah selama proses 2 minggu itu bayangkan kan kayak harus tenang karena biar badan kita juga rileks dan embrionya mau nempel istilahnya gitu kan. Kamu selama untuk persiapan 2 minggu tuh kamu berarti punya satu beban dong yang sedang kamu pikirkan. Iya. Tapi sambil harus menjalani ini. Dan gitu. satu lagi saat nunggu 2 minggu itu pun opungnya Serulo juga pas lagi kena COVID. Jadi itu kayak lumayan tuh. Jadi betul-betul nambah pikiran iya, ya. usaha untuk menenangkan pikiran tuh lumayan sih, lumayan. Terus setelah 2 minggu tuh kita ke rumah sakit, cek. Terus ternyata embrionya mau nempel, cuman pembelahannya nggak terlalu cepet kalau kata dokter. Jadi katanya gini, datang lagi ya 3 hari lagi kita lihat. Kalau pembelahannya membaik, berarti ini embrionya sehat dan oke gitu ceritanya. Nambah lagi kan 3 hari. Nunggu lagi. Nambah lagi 3 hari dan ternyata gagal. Dan di situ ya udah Kak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku Respon bener-bener kamu jadi apa tuh setelah begitu dibilang dokter gagal gitu? saat itu setelah dari dokter terus kita masuk mobil, aku sama suami ini masuk mobil, aku bahkan nggak bisa bereaksi, cuman diem, sampai suamiku tuh bingung kayak, karena aku nggak nangis juga, jadi cuman diem aja, diem, tidak mengeluarkan ekspresi apapun gitu. Terus tapi besokannya sama, cuman yang bisa nggak, ya bagi aku soalnya berat ya Kak, jadi cuman kayak bisa berbaring di kasur tapi nggak ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuman kayak seakan-akan patah semangat ya, mau ngapa-ngapain tuh kayak nggak ada ya, kayak keinginan untuk melakukan sesuatu. Ya apa ya, kayak beneran ngelakuin aktivitas pun hanya karena kebutuhan dasar aja, untuk makan, untuk misalnya maaf buang air kayak gitu-gitu, tapi selain itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, jadi kayak tidur aja. Iya, di kasur aja diem, ngelamun, kenapa ya? Dan kayak, ya apa ya? Kayak salah aku apa ya? Kok aku merasa kayak dihukum gitu loh. Sampai berapa lama itu Ria kamu sikap kamu seperti itu gitu loh? Bener-bener patah semangat, seakan-akan tidak tahu mau apa yang dilakukan gitu. Berapa lama ya? Itu kayaknya sih ada seminggu lebih tuh ada sih Kak. Nggak bisa, bukan nggak mau sih, nggak bisa gitu. Lalu suami gimana supportnya? Kasih responnya seperti apa dengan melihat kamu seperti itu? Suami, puji Tuhan sih suami nggak maksain untuk ayo. Jadi untungnya puji Tuhan suami nggak maksain untuk ayo Neng semangat bisa. Jadi suami kasih aku ruang untuk berduka, itu sih. Oke, so karena kan kasih kamu waktu aja ya. Karena You take your time gitu ya. proses duka orang kan beda-beda ya. Ada yang bisa langsung happy go lucky, semangat lagi, dan ada yang kayak aku nggak bisa gitu. Aku butuh sendiri, aku butuh diem, aku ketemu orang pun juga nggak tertarik juga gitu. Perlu sih, waktu Kak. untuk menerima ya. Iya, untuk ngeproses. Boleh tahu nggak Ria, itu sampai berarti menikahnya waktu itu usia pernikahan sekitar 3,5 tahun ya. Berarti pas gagal tuh pas 4 tahunan 4 tahun ya. Lalu sebenarnya kamu dan suami itu sampai di tahap mana sih? Ataukah ada sesuatu yang sebagai tuntutan kah? Atau memang itu sesuatu yang kamu impikan untuk ya oke, kita mengikuti program bayi tabung ini gitu? Iya, itu emang udah impian sih Kak. Maksudnya aku suka anak kecil, aku suka anak-anak, dan bahkan mungkin ya bagian dari tujuan menikah ya untuk memiliki keturunan gitu. Jadi dari awal nikah tuh emang udah apa istilahnya ya itu fokus utama. Gimana cara punya keturunan. Jadi dari awal nikah udah
ngoyoknya ke sana gitu sih. Makanya 4 tahun menikah udah 2 kali nyoba bayi tabung kan ya emang ambisi aja gitu. Oh gitu, pokoknya Iya, pengen iya. banget ya. Lalu ya pengen banget ya, namanya juga orang berkeluarga ya, intinya punya keturunan ya. Iya, dan ditambah memang karena kami keluarga Batak tuh ya, dan suami tuh anak pertama laki-laki dan juga cucu pertama laki-laki. Masa punya tanggung jawab Jadi ya? kayak ada semacam nggak ada tekanan dari keluarga, cuman Ya merasa punya tanggung jawab aja untuk memberikan keturunan seperti itu ya maksudnya. Oh, I kayak see. ya adalah ya pastilah ada Iya, kerinduan dari keluarga gitu. Lalu Ria, hampir seminggu kamu istilahnya apa ya, tergeletak terkapar. Kesannya gimana banget gitu ya, tergeletak Purposeless terkapar gitu. ya. Nah setelah seminggu itu gimana Ria? What did you do? Ya setelah seminggu, aku lupa ya Kak tepatnya berapa lama, tapi ada tuh di titik saat jadi saat itu tuh aku cuman yang kayak nangis, ngelamun, tidur Oh, gitu oke. kan. Terus Ya mungkin lebih dari seminggu lah ya, kamu sendiri aku juga nggak lupa, catat iya, ya. Cuman Coba kalau misalnya kamu bikin di kalender gitu ya, hari ini aku lagi bersedih gitu ya, bisa kelihatan. iya. Cuman aku ingat Oke. tuh, kan aku ngebuka-buka lagi history chat dengan psikiaterku tuh. Oke, iya. Jadi setelah gagal itu 3 minggu kemudian aku ketemu psikiaterku Oke, lagi, I konsul see. lagi gitu. Iya. Dan di situ udah ngebahas soal moving on Oke. atau mendistract fokus. Oke. Di situ tuh bahas gimana ya cara untuk mendistract fokus supaya jangan kesana terus mikirnya gitu. Jangan, karena semakin dipikirin kan semakin tenggelam dalam Iya, pikiran dan semakin down aja Iya. kan, nggak akan keluar. Terus gimana caranya keluar gitu. Jadi nge-distract fokus sih Kak. Dan di situ udah sebelum ketemu psikiater itu kan berarti jedanya 3 minggu nih. Jadi dari mulai gagal sampai minggu ketiga itu tuh aku nggak tahu, lupa di mana, udah kepikiran untuk aku butuh sesuatu yang baru yang bisa membuat aku nggak kepikiran ini terus. Dan di situ lah aku mulai kepikir, aku tuh punya mimpi yang aku sempat terlalu takut untuk ngejar juga, dan Oh juga ya? Apa bukan itu? prioritas utama juga gitu kan saat itu gitu. Jadi tapi sekarang karena prioritas kayak dulu prioritas utama aku kan punya anak dan yang kedua ngurus bapak kan sakit lama Waktu itu kan. lagi sakit ya. Jadi pas satu persatu itu udah nggak ada kan, udah ya udah gitu, aku butuh prioritas lain. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk ngejar mimpiku itu Kak. Which is? Kuliah pakai beasiswa di luar Wow. negeri gitu. Wow. Iya gitu. Kuliah itu untuk ambil S2 maksudnya ya? iya, Oke. S2. And then? Gitu sih, dan ya itu pas. Itu butuh berapa lama nggak itu untuk memikirkan, bener ini nggak yang nanti mau aku kerjakan? Atau memang pada saat itu Ria udah bilang, udah gue pengen sekolah S2 ngambil beasiswa dan di luar negeri gitu? Langsung yang itu tuh Kak, yang Langsung? udah aku mau sekolah. Karena gini loh, selama ini nggak pernah ngajak kan karena takut gagal. Takut menghadapi kegagalannya gitu kan. Tapi aku tuh udah mengalami berkali-kali kesedihan yang aku tuh yakin gak akan ada lebih sedih lagi dari kejadian 2021 Dari yang gitu. itu ya? Oke. Jadi kalau misalnya gagal ngejar beasiswa pun kayak It's okay lah ya? it's okay, yang penting aku udah nyoba dan aku gak akan nyesel. Gitu sih, gitu. Nggak Jadi penasaran, Nah, tapi itu pokoknya dia. aku bisa ngerjain, Iya. kalau dapat ya puji Tuhan gitu ya? Iya, Bener nggak sih? Iya, Aku agak ini bener, jadi. iya betul bener. Jadinya ya, Oke. ya udah, oke. Dan aku konsul dengan psikiaterku dan dia bilang, itu bagus kok, that's a good plan kata dia. Itu bagus, kamu jadinya nggak terus mikirin kesedihan kamu katanya gitu. Ya udah, akhirnya gitu sih Kak. Gitu. Lalu setelah kamu putuskan itu, boleh cerita nggak ke kita apa yang kamu jalanin untuk meraih mimpi kamu tadi itu? Ya udah, akhirnya aku lihat-lihat persyaratan kampus, lihat-lihat persyaratan beasiswa dan segala macam kan. Jadi sepanjang 2022 sih aku nyiapin apa aja, karena nggak gampang. Maksudnya bukan proses yang simple gitu. Dan ini menarik sih Kak. Jadi kan aku apply 2 beasiswa tuh kan. LPDP sama Chevening. Ini boleh sebut? Nggak apa-apa, sebut aja. LPDP sama Chevening. Jadi tunggu, 2, yang satu beasiswa dari
Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia, yang satu lagi dari pemerintah UK. Oke. Oh, karena aku tujuanku aku pengen kuliahnya di UK, biar setahun doang tuh master. Oke. Gitu. Oke, itu boleh juga, Iya. bener. Lumayan ya, Iya, nggak lama-lama ya. lumayan. Nah, terus kayak gitu. Dari 2 beasiswa itu tuh sama syaratnya adalah bikin esai. Nah, ini yang menarik, saat bikin esai itu tuh aku jadi merefleksikan lagi, aku tuh sebenarnya mau ngapain gitu. Visiku tuh mau ngapain, aku mau menghabiskan hidupku tuh untuk apa gitu kan. Dan itu jadi menarik sih, kayak oh iya, karena bukan sekedar, jadinya tuh bukan sekedar pelarian dari rasa stres yang kemarin, sebelum-sebelumnya. Dan kabur ke luar negeri, nggak gitu jadinya. Kan jadi bener-bener mikir ya, aku udah nggak mau menghabiskan waktuku setahun dan ya gitu aja gitu. Jadi bener-bener waktu pas bikin esai itu mikir, iya ya, buat apa ya? Ngapain ya? Ngapain jurusan itu? Buat apa? Terus aku mau ngapain lagi? Dan akhirnya tuh aku ketemu loh Kak, oh iya ya, impianku itu adalah menjadi dampak. Oke. Give a bigger impact to the community gitu. Dan kalau aku kuliah lagi, aku akan punya kapasitas dan kapabilitas yang lebih banyak gitu untuk menjadi dampak yang lebih besar. Boleh tahu Ria kerja di bidang apa? Kesehatan, farmasi. Farmasi. Di bagian apa? Aku di Quality and Compliance. Mungkin sedikit cerita, ada yang bingung kali. Quality and Iya, Compliance iya. itu apa? Ya, QC? ya Semacam kayak QC semacam ya? gitu, Okay. semacam ya memastikan obat-obatan yang dijual di company-ku tuh aman secara kualitas dan comply dengan regulasi dan kawan-kawan gitu. Oke, ya. Terus ya udah, terus ya, dan aku tuh mau ngambil public health di UK. Wow. Jadi ya gitu sih Kak. Jadi kayak iya, visi utamanya adalah menjadi dampak lebih besar. Dan akhirnya di situ juga aku jadi sadar, punya keturunan itu mungkin juga kasih dampak. Tapi ngasih dampak nggak hanya lewat punya keturunan. Oke. Jadi di situ juga aku udah mulai, ya akhirnya bisa move on gitu kayak, oh iya ya, ngejar visi itu kita nggak harus ngeyel untuk lewat jalur A, ada jalur B, ada jalur C, ada jalur D gitu. Jadi itu juga sih akhirnya kayak, oh iya ya. Jadi sekarang sikap Ria mengenai untuk Keturunan. bisa memiliki keturunan itu seperti apa? Udah move on sih Kak, maksudnya kayak, jadi saat ngejar beasiswa ini, aku tuh jadi belajar tentang, gimana kata-katanya, kalau rancangan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, itu jalannya tuh jadi mudah. Bukan mudah yang kayak, nggak usah belajar dan tiba-tiba dapat beasiswa, enggak gitu. Tetapi ada jalannya gitu ya. Tapi Tuhan tuh kayak kasih bantuannya gitu, entah lewat teman, entah lewat kantorku yang suportif atau misalnya keluarga suami gitu, jalannya tuh enak gitu. Dan aku tuh jadi ngerti, dan doaku pun berubah Kak. Doaku tuh kayak, ya Tuhan, ini rancangan aku dan aku berharap ini selaras dengan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi itu pun bikin kita kan lebih ikhlas ya, lebih berserah, lebih berserah. Dan beda waktu pengalaman pas yang bayi tabung kemarin, kelihatan maksa. Dan aku tuh di situ jadi kayak, oh ya mungkin emang Tuhan pengennya aku kuliah dulu, Tuhan pengennya aku meningkatkan kapabilitasku dulu, Tuhan pengen aku berdampak di tempat lain dulu dan gak apa-apa. Perasaan yang saat kemarin depresi dan tenggelam dalam kesedihan dan kawan-kawan tuh somehow juga bikin kita tuh lebih sensitif untuk mencari apa maunya Tuhan. I see. Gitu sih. Dan itu yang Ria lakukan? Iya, gitu. Selalu ya, tetap gitu. berserah sama Tuhan, tapi minta juga Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan ini maunya apa, gitu-gitu. Iya. Soalnya kayak aku dan suami kan juga jadinya, karena kita kan sama-sama berduka kan sebenarnya kan. Gagal bayi tabung kan bukan gagal yang aku doang gitu, kita itu gagal sebagai pasangan kan. Jadi kita tuh semakin dekat, kita baca firman bareng tiap malam, kita doa bareng gitu kan, dan semakin belajar terus gitu. Bukan semakin, awalnya sih nggak belajar, awalnya malah kalau baca firman tuh Kak, terus kayak aku jadi tahu aku nggak sendiri itu adalah karena firmannya tuh
kayak pas aja, cocok logi ya, tapi kayak cocok pas, logi. kayak pas. Tapi selalu ada kayak aja gitu ya, selalu Tuhan singkapkan, pas, iya, kayak bukakan iya, lagi, kayak, ini loh maksudku, seperti itu firman-firman ya. yang kamu nggak sendiri, atau firman-firman yang kayak rancangan Tuhan tuh udah itu, atau Haleluya. yang paling aku bikin tenang tuh adalah yang kayak, ada tuh aku lupa ayatnya, dalam tinggal tenang dan diam terletak kekuatanmu gitu, terus kayak, itu tuh ya pas, terus ya. Yang hal apa yang paling dirasakan paling berat tuh sebenarnya apa untuk melewati itu gitu loh, sampai akhirnya Ria sudah, ya sudahlah Tuhan aku serahkan semuanya gitu loh. Apa ya? Penyerahan diri yang paling beratnya apa untuk ngelewatin? Sampai akhirnya tuh Sampai akhirnya berserah. menyerahkan diri kepada Oh Tuhan. iya. Itu tuh sebenarnya Kak, aku belajar berserah bukan yang pas gagal 2021 loh Kak. Tapi justru pas lagi proses apply Untuk beasiswanya. yang apply beasiswa ya? Iya, Oke. di situ baru aku belajar berserah. Jadi itu tuh aku 2022 kan mulai proses beasiswa. Itu tuh mulai gini, mulai yang kayak aku mulai puasa seminggu sekali. Oh oke. Terus kayak makin banyak baca firman dan semakin bukan merasa soal rohani ya Kak, tapi semakin banyak baca firman tuh semakin kenal Tuhan sih. Semakin tahu. Rohani bagus juga kok ya. Nggak ada soal rohani loh di sini. Iya, iya. Ini kan pengalaman kamu kan secara iman kamu. It's okay. Jadi kayak semakin banyak baca firman, semakin kenal dan semakin tahu, semakin apa ya? Semakin tadi yang kata kakak berserah. Jadi waktu itu tuh ya, aku tuh belajar tiap hari. Jadi selesai kerja jam 5 nih, terus udah gitu olahraga, mandi, makan, terus udah gitu belajar sampai jam 10, setengah 11 malam gitu. Hampir tiap hari gitu kan. Dan di situ aku tahu, I have done my part and I have done it the best that I could do gitu. Dan aku tuh nggak tahu dari mana. Emang mungkin kayaknya kayak itu yang aku bilang Kak, karena mungkin puasa terus baca firman dan makin paham karakter Tuhan, makin ngerti janji-janjinya dan makin tahu aku nggak sendiri. Jadi itu udah berserah kayak aku udah ngelakuin yang terbaik dan aku kasih ke Tuhan untuk melakukan bagiannya Tuhan. Udah gitu aja. Jadi amin. Jadi waktu pas menunggu pengumuman tuh aku nggak ada yang gimana ya, dapat nggak ya, enggak, gitu karena aku tahu persis kalaupun gagal, it's okay. Gitu. It's okay karena Tuhan udah nyiapin yang baik. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sampai di titik zen seperti itu ya. Cuman kayak, jadi kayak kalaupun itu gagal, intinya kamu berarti sudah naik level dong. Puji Tuhan ya. Ya, jadi aku tuh kayak naik level juga dan manifest. Jadi aku selalu kayak pokoknya tahun depan tuh aku udah kuliah. Pokoknya tahun depan aku udah kuliah. Jadi udah manifest diri positif, tapi berserah tetap. Jadi kalau misalnya kalaupun gagal, entah gimana aku tahu ini aku pasti bakal kuliah kok, nggak tahu caranya gimana gitu. Terus dan tetap tenang aja kayak I know that kalau aku tahu kalau Tuhan tuh udah nyiapin yang terbaik. Amin. Dan aku nggak beneran kalau aku nggak ada deg-degan. Jadi pas pengumuman dapet ya gitu. Puji Tuhan. Iya dapet, puji Tuhan. Gue gitu ya. Iya terus kayak gitu dan aku waktu itu berdoa. Aku ingat banget aku doaku ke Tuhan tuh kayak Tuhan aku butuh banget menang. I really needed a win to boost my confidence level. Iya, to boost my confidence level. Karena waktu itu memang level kepercayaan diriku entah di titik terendah banget lah Kak. Karena aku merasa satu kayak waktu pas tuh bapakku dipanggil Tuhan atau pas gagal bayi tabung, aku ngerasa kayak aku sempat di titik kok Tuhan jahat banget sih gitu. Jadi aku ngerasa kayak dihukum gitu ya. Jadi kayak Tuhan aku tuh butuh menang loh supaya aku tuh punya kepercayaan diri untuk tahu kalau Tuhan tuh sayang gitu. Aku nggak tahu tuh doa yang benar atau salah ya. Ada tuh yang seperti itu responnya. Terus aku butuh menang dan puji Tuhan banget Tuhan. Itu yang aku bilang I lost words. Tuhan kasih menang berkali-kali kayak setiap application yang aku submit tuh semuanya dapat Kak. Semuanya lolos, kampusnya, beasiswanya, terus kayak tuh padahal aku cuma mintanya satu kemenangan, Tuhan kasih berkali-kali. Jadi yang kayak puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya gitu sih. Seneng banget. Lalu boleh tahu nggak Ria, dari kamu mengalami itu proses semua support dari keluarga seperti apa?
Mungkin cerita sedikit ya ke kita. Boleh. Banyak ya, nggak banyak banget. Durasi lagi ngomongnya nanti. Nggak, it's okay, bercanda. Apa tadi, support keluarga Support ya? dari keluarga. Ini karena aku dari keluarga Batak, kita tidak banyak membahas tentang feeling. Oh, I see. Iya, gitu ya? Iya. Oke. Oh, itu pengalaman keluarga saya. Iya, iya. Jadi, aku nggak bilang sih Kak ke keluarga. Oh, really? Waktu aku apply beasiswa. Oke. Cuman suami sama kakakku perempuan. Udah. Itu aja tempat buat sharing bareng, cerita, Iya. curhat dengan mereka aja. Sejam sebelum interview beasiswa, baru aku telepon mama, minta restu, minta didoain. Iya. Dan mama tuh kayak, oh iya kamu mau kuliah lagi deh. Ya mama cuma gini, kamu udah mikirin baik-baik, udah. Terus nanti gimana pernikahan? Iya nih long distance mah, dan gak apa-apa, dan cuma setahun bla bla bla. Oh maksudnya mama tuh cuma nanya kayak nanti ada resiko-resiko ini udah dipikirin belum? Cuman gitunya doang gitu. Karena mama juga yakin kali kamu, you know what you're gonna do kan, gitu. Dia percaya sama kamu dan gitu. Ya udah tua juga ya Kak. Jadi iya makanya. Iya makanya mama tuh cuman ya udah, terus segitu ya doa bareng, mama ngedoain, terus barulah interview gitu. Dan aku baru info ke keluarga besar tuh ya setelah dapat beasiswanya. Oh, setelah udah lolos, setelah baru kasih tahu ya. Intensinya baik, iya. Jadi aku lebih kayak gini loh. Yang penting circle utamaku itu mendukung, dan aku udah mendoakan ini, udah itu aja. Tapi gitu. Memang sih kita ada di dalam satu fase juga ya, kita aduh saya lagi nggak mau denger yang lain-lain dulu nih, karena saya lagi mau fokus di sini gitu kan. Oke. Dan aku tuh kayak, dan aku percaya kalau ini tuh bagus, Tuhan buka jalan, udah itu aja. Jadi aku nggak mau denger komentar orang dulu saat itu. Gitu sih. Lalu nih, berarti nanti bakal long distance ya? Betul. Long distance selama 1 tahun. Setahun. Kamu akan ada di Inggris. Betul. Gimana support dari suami? Dan kira-kira untuk kedepannya nanti setelah kamu nanti selesai sekolah, ada plan apa? Ini plan dalam apa nih Kak? Ya plan kamu mungkin dalam dengan suami kamu dan juga dengan karir kamu lah, kira-kira seperti itu ya. Perlu apa lagi? Perlu aku kasih tahu, nanti aku coba breakdown lagi. Kan biar jawabannya pas gitu. Antara dua itu. Pulang dari UK sih yang pasti kan akan berkumpul kembali dengan suami. Cuman kalau kita ngebahas soal keturunan, oke, kalau Tuhan kasih puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Udah belajar enggak nuntut Tuhan loh, gitu. Karena yang kemarin-kemarin tuh aku nuntut kayak, Tuhan aku pengen punya anak, mau gimana pun aku pengen punya anak, ya ngotot gitu. Jadi kalau sekarang kayak lebih, ya itu Kak, berserah. Tuhan kasih, puji Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih nggak apa-apa, karena berkat itu. Suami oke dengan kamu ngomong seperti itu? Iya, karena berkat itu nggak hanya keturunan. Gitu sih. Dan kalian sudah satu kata? Kita satu kata. Maksudnya gini. Ya dalam pernikahan kan memang harus ada sama ya. Betul, kalau kamu maunya lain, nanti suaminya maunya lain beda, susah. Iya, dan cuman kalaupun misalnya emang kita pengen punya keturunan kan berarti kalau kata dokter tuh mesti bayi tabung lagi. Dan aku ngomong ke suami, aku udah nggak bisa. Itu pengalaman paling painful sih Kak. Itu painful banget yang kayak badan kita disuntikin hormon setiap hari. Prosesnya ya. Aduh itu painful Kamu banget. nggak siap lagi dengan proses-proses itu, sudahlah ya, seperti itu ya. Iya, terus udah kayak gitu. Waktu itu kan yang 4 tahun pertama pernikahan tuh yang kita nggak berhenti Kak untuk program. Terus ya. Kayak kita ganti-ganti dokter, kita bayi tabung, kita ini itu gitu kan. Kita literally tidak punya tabungan, karena setiap gajian tuh habisnya ke objin. Jadi yang bener-bener saat itu tuh pas gagal ke bayi tabung kedua, aku udah yang ya udah move on aja dengan hidup kita, rumah tangga kita udah gitu. Gitu sih Kak. Jadi Kakak tanya pulang dari UK misalnya, untuk masalah keluarga, aku tuh pengennya rencana jangka panjangnya sih ya adopsi, karena masih tetap pengen punya keturunan. Tapi itu masih dibahas dengan suami. Gitu. Belum harus diputuskan untuk saat ini. Belum, karena untuk itu masih ada waktu. Dan masih butuh komunikasi lebih panjang lagi. I know. Pembahasannya juga pasti nanti akan perlu nggak semudah itu. Iya, tapi kalau soal karir,
Di tempat yang sekarang kamu berarti resign ya? Udah resign, Oke. tapi puji Tuhan loh, bosku ngomongnya ya kayak this is your second home, you can come anytime you Oke. want. Ya, semoga itu, demikian. iya bener. Cuman ya lebih ke arah ya kita lihat nanti di mana ada kesempatan ya di situ sih, gitu aja. Berarti kamu resign, bonusnya lumayan dong. Pesangon. Sempat-sempatnya nanyain pesangon gue. Biar Udah aminin, seru aja. Ya, aminin aja ya. dulu. Oke, lalu hikmat yang menjadi pegangan buat Ria sampai saat ini setelah melewati Aku semua boleh buka proses-proses. catatan ya? Boleh. Contekan. Contekan. Boleh dikasih waktu untuk mencontek. Aku tuh ya ada ayat yang kan aku tuh sempet kayak kok Tuhan jahat banget sih gitu kan. Kok Tuhan, dan aku tuh sampai nggak mau JTC waktu itu. Oh ya, maksudnya ini ada komunitas choir. Iya. Kita kebetulan sama-sama di komunitas Iya. choir kita. Iya, aku sampai nggak mau pelayanan di paduan suara gitu kayak nggak mau. Karena kamu marah? Iya, kayak marah gitu kayak. Terus segitu aku tuh baca di Ibrani 12. Terus kata-katanya tuh yang bener-bener aku bacain ya. Iya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Wow. Terus di ayat 12-nya tuh in short, singkatnya, ganjaran yang kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Jadi, aku tuh belajar damai akhirnya. Belajar berdamai, belajar berserah, ya Yes. karena di 2021 tuh aku merasakan banget dihajar oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi aku Kamu, iya. gitu. Itu sih. Wow, haleluya. Iya. Ria, boleh nggak kasih pesan-pesan buat teman-teman cool yang mendengarkan kita pada hari ini? Pesan-pesan teman-temanku ya, itu akhirnya jadi peganganku sih si Ibrani itu yang kayak Tuhan menghajar dan menyesah orang yang dikasihinya gitu. Itu bagian dari didikan. Jadi waktu kita dapetin pengalaman yang tidak kita minta dan tidak kita suka, belajar untuk punya sikap doa yang benar, yaitu dengan bersyukur. Wow. Karena waktu kita bersyukur itu tuh satu, bahkan secara psikologis itu langsung ngasih ketenangan Kak. Itu langsung ngasih ketenangan. Iya. Yang kedua, saat kita tenang, kita bisa berpikir jernih untuk tahu ini tuh Tuhan maksudnya apa. Tuhan pengennya apa. Apa yang mesti kita lakukan supaya selaras dengan rancangan Tuhan gitu. Dan akhirnya membawa kita ke titik yang berserah dan damai. Itu sih Kak. Amin. Gitu sih Kak. Thank you so much, Ria. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, kami sangat terberkati Ria ada di sini. Thank you untuk sharingnya. Terima kasih sudah mengundang. Sukses untuk sekolah S2-nya di sana. Amin, Tetap amin. dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Juga untuk Ria dan suami Serulo ya. Ya. Kalian juga tetap selalu diberkati Tuhan. Amin. Tuhan menjawab semua kerinduan-kerinduan kalian. Amin. Thank you so much. Terima God bless kasih. you. God bless you too. Baik teman-temanku, puji Tuhan tadi kita sudah dengarkan sharing dari Ria dan kiranya itu bisa memberkati kita semua. Dan sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom sahabatku, menghidupi firman Tuhan. Rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Untuk bisa mendengarnya, mari kita membaca Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.